Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara penyakit hati atau sifat buruk yang sangat berbahaya dan banyak menimpa manusia adalah sifat bakhil, kebakhilan atau kikir atau pelit, orang yang enggan berbagi, orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu dinamakan orang bakhil. Padahal sejatinya apa yang kita miliki ini, apakah harta atau apapun yang kita miliki ini, bukanlah milik kita secara mutlak abadi. Akan tetapi apa yang kita miliki atau harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah atau amanah dari Allah, agar kita dapat menggunakan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Di antaranya untuk membayar zakat, misalnya membayar infak, sedekah, samping kebutuhan pribadi, dan berbagi kepada yang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladzina yabqaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Dan janganlah sekali-kali orang yang berbuat kikir
yang berbuat bakhil menyangka bahwa perbuatan kikir terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada mereka itu, dia menganggap kikir itu baik bagi mereka. Wa khairul lahum, kikir itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Perbuatan bakhil kikir itu sesungguhnya buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang berbuat kikir, bakhil, pelit, maka harta yang mereka kikirkan itu nanti di yaumul qiyamah akan dikalungkan kelak di lehernya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan harta mereka itu, harta mereka yang tumpuk-tumpuk, yang disimpan-simpan, yang kikir itu akan dikalungkan, akan berubah menjadi ular yang besar, yang kuat, yang akan melilit tubuh orang-orang yang kikir itu. Dia mengatakan, saya adalah harta simpananmu. Itulah azab Allah orang-orang yang tidak mengeluarkan harta di jalan Allah. Walillahi mirafus samawati wal ard. Kemudian Allah menegaskan, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Semua milik Allah. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya itu dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang bakhil itu sebetulnya mendolimi dirinya sendiri, menghambat mereka untuk mencari pahala Allah, dan menumpuk dosa untuk dirinya sendiri yang akan diterima nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah itu maha kaya, wa antum, dan kalian itu orang yang membutuhkan karunia Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu as-suhha fa inna as-sahha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian terhadap kebakilan, maka sesungguhnya kebakilan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Banyak kisah, banyak kejadian orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang menumpuk-numpuk harta, berakhir dengan kesengsaraan. Bukannya saja di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti pun misalnya ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-harta. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis lain, ada 3 hal yang membinasakan, salatun muhlikatun, 3 hal yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah suhu maqa'un, yaitu kekikiran yang ditaati, orang yang taat kepada kekikiran, mempertahankan kekikiran. Orang kikir, orang bakhil itu akan membinasakan dirinya sendiri. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu setan yang diikuti. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu kekaguman terhadap dirinya sendiri. Ujub itu membanggakan dirinya sendiri. Itulah yang akan membinasakan manusia
bukannya di akhirat tapi di dunia saja, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kekikiran itu, kebakhilan itu merupakan bisikan dan hasutan setan yang mengajak agar kita berbuat bakhil, berbuat kikir agar tidak jatuh miskin. Kalau seandainya seorang menjadi dermawan, maka hartanya akan habis dan orang itu akan jatuh miskin. Syaitanu ya'idukumul fuqara, syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan kepada kalian dan menyuruh kalian untuk berbuat kikir. Wallahu ya'idukumul maut, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan janji Allah itu lain. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan atau sebagai orang-orang yang suka berbagi, maka Allah akan menjanjikan ampunan dan tambahan kebaikan yang lebih banyak lagi atas karunia-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini jelas bahwa manusia atau setan itu mengajak manusia untuk melarang melakukan sedekah, membayar zakat, berinfak, membantu orang lain, agar kita ini menjadi golongan mereka. Padahal Allah sendiri menjanjikan orang-orang yang dermawan, yang membayar zakat, yang membayar infak, sedekah, membantu orang lain itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi bakhil itu penyakit hati yang berbahaya bagi manusia, sifat buruk manusia yang akan mencelakakan dan membinasakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita untuk menjauhi kebakhilan itu? Bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau mengatasi sifat kebakhilan itu? Yang pertama diantaranya adalah tanamkan keyakinan bahwa sesungguhnya harta itu hanyalah titipan. Harta itu hanyalah amanah, bukan milik kita secara mutlak. Ia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, harta kita yang kita simpan-simpan itu pasti akan kita tinggalkan atau kita meninggalkan dia. Kita mati tidak membawa apapun harta yang kita miliki, yang kita simpan-simpan itu. Maka semakin yakin kita memahami itu, maka akan membuat kita ringan untuk berbagi, untuk membayar kewajiban-kewajiban kita. Zakat itu kewajiban bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Dan juga di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Jadi di dalam harta kita ini ada hak orang lain yang membutuhkannya harus dipenuhi. Yang kedua, yakinlah bahwa bersedekah itu tidak mengurangi harta. Kata Rasulullah, mana qasat sedekahun min malin. Harta tidak akan berkurang karena bersedekah.
Bahkan Allah akan melipat gandakan orang-orang yang bersedekah. Yudha'iful liman yasha' wallahu wasi'un. Di dalam potongan ayat surat Al-Baqarah dikatakan Allah akan melipat gandakan orang-orang yang berinfak, bersedekah. Allah wasi'un alim, dan Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta yang sebenarnya, harta yang kekal, harta yang menjadi tabungan akhirat. Sedangkan harta yang kita simpan itu pasti akan kita tinggalkan dan bahkan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian, di sisi kita ini akan lenyap, akan musnah, akan hancur. Dan di sisi Allah lah yang akan kekal. Yang kita keluarkan karena Allah itulah yang akan kekal, yang akan menolong kita nanti kita di yaumul qiyamah. Kemudian yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bergaulah dengan orang-orang yang dermawan, yang baik, yang soleh, yang suka berbagi. Karena teman yang dermawan itu, yang suka berbagi itu, yang soleh itulah yang akan memotivasi kita untuk menjadi soleh, untuk menjadi dermawan, untuk menjadi baik. Bertemanlah dengan orang baik, maka akan menjadi orang baik. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan meniru teman karibnya, maka perhatikan siapa teman dekatnya itu. Kalau teman dekatnya baik, kawan-kawannya menjadi orang baik, golongan-golongan baik, maka kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, yang maksiat, yang banyak dosa, maka kita akan mengikuti seperti itu. Aku lupa lihat astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allah ja'al min baladina aminatan mutma'innatan wa jami' biladil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ذكرullah akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha